Hai, setiap orang pasti pernah ngalamin gak sih kayak punya progresnya tuh kayak kebakar dan kayak kepanggang, tapi hasilnya malah jadi pahit, kayak kopi. Dan aku anggap sewajarnya dan seumumnya orang tuh pasti pernah ngerasain hal tersebut. Dan mungkin itu juga kalian. Dan itu tema yang aku mau bahas sekarang. Aku bisa kasih judul video kali ini mungkin, ya itu, Burn Toast and Coffee. Kebakar, burn, toast, panggang, dan kopi hasilnya bisa pahit, bisa manis, bisa pahit di awal, mungkin manis di akhir, aftertaste-nya, atau mungkin sebaliknya manis di awal, aftertaste-nya pahit, tapi itu cuma analogi. Dan aku, yang tadi aku bilang, sewajarnya dan seumumnya orang tuh pasti pernah ngerasain hal tersebut di usia remaja akhir dan dewasa awal mungkin. Dan salah satunya aku sendiri. Kenalin, nama aku Akbar Nur Aziz. Dan di video ini aku mau cerita sedikit aja tentang pengalaman aku saat pertama kali kerja. Dan itu di umur 15 sampai 16 tahun kalau nggak salah. Waktu semasa SMP kelas 2. Jadi gini ceritanya. Dulu aku tinggal di rumah yang punya teras, dan teras ini awalnya kosong seperti teras pada rumah jadul ya. Ini tuh teras yang isinya kebun-kebun ibunda, kebun-kebun ya, batu-batu, rumah-rumah siput, kayak gitulah. Pokoknya kayak taman, teras buat duduk-duduk, buat nerima tamu, kayak gitu. Cuman kakakku suatu hari dapat ide untuk mengajak temannya buat bikin coffee shop, namanya Deo Coffee. Kalian bisa cek IG-nya, udah lama juga aku ngecek IG-nya. Cuman Deo Coffee ini ya terbit dan diidein, dikonsepin, dan jadi dibangun pada tanggal, aku lupa tanggalnya, tapi kalau nggak salah 2022 atau nggak 2023, 2022 kalau nggak salah. Dan di tahun ini aku SMP kelas 2. Ya, seingat aku gitu, SMP kelas 2. Cemil aja. Dan saat itu waktu pertama kali buka dan launching Deo Coffee ini, kafe ya, Deo Coffee ini menerima banyak banget tamu. Kayak beneran blow parah. Rumahku yang notabene-nya pas malam atau pas siang pun agak sepi, dan emang sepi ya umumnya. Jadi rame malam-malam tuh, rame banget. Banyak antri itu, nggak antri itu sampai jauh, sampai Indomaret sana. Enggak, mungkin ada 15 meteran nantinya, ya panjang banget. Padahal ini cuman warung yang ngejual, ya aku bisa bilang itu warung yang cuman ngejual pop ice, kopi, mie, nugget, pisang, pisang apa gitu yang dulu viral tahun 2022. Ya pokoknya itu. Tapi makin lama, mungkin emang gara-gara ini bisnis yang ya kecil-kecilan, makin lama tuh ya jadi kurang, dan makin kurang pegawainya juga, makin kurang yang ngerjain. Teman-teman kakakku pada nyari tempat kerja lain, gak mau urus. Cuman karena kakak aku yang tinggal di rumah ini dibangun di teras rumah kita, jadinya kakakku doang yang ngurus. Dia ada manggil satu teman, cuman masih butuh bantuan ternyata. Dan disinilah ketika emang kurang SDM, kakakku manggil aku buat bantuin. Awalnya bantuin nyuci piring. Oke, nyuci piring aku bisa, karena emang itu nyuci piring dulu aku sering. Sekarang juga netral sih. Cuman dulu sering banget karena emang banyak waktu senggang, apalagi semasa Covid tuh aku mungkin adalah habisin 20% setiap minggu, setiap bulan buat nyuci piring. Always nyuci piring. Sesuai passion, enggak sesuai bakat. I'm capable of washing dishes, and dah selesai kerjanya gitu. Nah, tapi tak kenapa kakakku juga ada kerjaan lain dan temennya juga kadang aku disuruh untuk ngejaga
di Deo Coffee ini. Sendirian di umur aku dulu masih mikir kalau umur segitu eh, ya masih kurang, masih kayak anak kecil, dan ya sifatnya juga masih anak kecil. Aku dulu gak bisa banget untuk ngobrol ke basa-basi ke orang yang beneran baru, apalagi customer. Dan customer itu di Deo Coffee mungkin umumnya orang kerja, orang kantoran di sana soalnya banyak, dan mungkin ada beberapa juga anak SMK atau anak SMA yang nongkrong di sana. Aku jauh banget dari kata gaul, jadi gak bisa masuk ke circle kakakku karena kakakku tuh gaul banget orangnya, dan yang mampir juga kadang emang relasi dari kakakku sendiri atau dari teman-teman kakakku. Dan ketika aku komunikasi dengan mereka, awkward, of course. Tapi ini burn ya, kebakarnya gini. Jadi ada satu cerita di mana aku ngejalanin tugas dari kakak aku. Aku harus gini, harus bikin pop ice, gimana caranya aku diajarin. Aku bikin Indomie. Cuma semua orang bisa kali ya. Dan ada satu pesanan dari kakak SMA mungkin, dan dia tuh pesen banyak pokoknya. Dia pesen kue, dia pesen kopi juga, minuman. Kopi nyampe ya, aku ngedata gini di kasir, aku juga suruh ngedata di kasir. Jadi jawabnya tuh banyak, ada isi piring, ada nyeduh Indomie, ada masak pisang, ada goreng kentang juga kalau nggak salah, terus ada bikin kopi, ada bikin minuman lagi, banyak. Dan kasir juga layanin orang-orang, jadi sekalian aja aku jaga kayak bar gini. Dan pertama kali aku ngelayanin orang dan tulis pesanannya di tablet kasir gitu ya, nggak kepencet apa-apa, itu cuman aku pencet dan itu cuman pencet kayak buat apa ya, kayak buat barang gitu loh, kayak cuman cek nggak di F list. Jadi lupa deh pesanannya, udah lupa gitu. Pesanannya minumannya nyampe karena itu masih ingat. Makanannya cuy nggak nyampe ke si kakak itu. Dan sampai akhir itu udah malam banget, aku udah bilang ke kakak aku, diskusi gitu, bukan diskusi, bisik-bisik, mas ini itu kayaknya meja yang sana mesen apa gitu, dia lupa ya, katanya biarin weh, nanti nyamperin lagi. Kurang profesional emang. Tapi ujung-ujungnya di akhir endingnya si kakak itu malah sewot ke meja, datang dia ke bar, dan dari tadi nggak nyampe sih pesanannya, ya kayak gitulah. Dan malu banget, dan itu aku tertekan banget. Jadi aku nggak haus, I'm got toasted. Mungkin itu yang paling berkesan ya. Aku juga ada mungkin kayak ngelakuin kesalahan, nyajiin minuman dan mau ngambil es tapi tumpah gitu. Kocak banget kan, itu kesenggol dan konyol banget. Ada lagi kayak aku nuangin minumannya terlalu banyak, kayak aku seduh apa ya, aku lupa, ice, dan itu airnya malah banyak kan. Kopi airnya malah kebanyakan, jadinya membar. Banyak banget soalnya, dan kopi ya, dan hasilnya apa? Of course hasilnya pahit. Dari semua kejadian itu aku emang dinasihatin sama kakakku, bar, nanti kalau ada gini, nanti kalau si A itu pesan apa gini. Ya benar, untungnya kakakku masih baik, nggak kayak marah-marahin gimana. Cuman sampai di akhir aku pindah ya, rumah itu dijual, Deo Coffee-nya hilang, aku tetap nggak ngelanjutin itu. Jadi kalau nggak salah kelas 3 aku udah nggak kerja, dan emang Deo Coffee juga udah diganti jadi kayak warung yang tutup gitu, kayak udah mati. Dan ya, hasil akhirnya pengalaman kerja aku pahit. Dan apakah manis di akhir? Mungkin. Karena gini teman-teman, manisnya tuh
dapat ketika aku PKL. Dan syukur-syukur pas PKL tuh sebenarnya aku punya pengalaman kerja sebelumnya. Aku udah pernah marah, aku pernah kena sewot, sama aku pernah dinasehatin gimana, aku pernah kayak kena kanan yang wah, tekanan sosial. Itu baru pertama kali ngelayanin dan langsung begitu. Dan di tempat PKL kerasa banget untungnya bisa lebih cepat beradaptasi. Manisnya di situ. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah progression toward professionalism, maybe something like that. Jadi untuk memulai suatu hal yang profesional, terutamanya di bidang apapun ya, menurut aku dan sepengalaman aku, harus mulai dari progres yang berantakan. Kenapa harus berantakan? Karena disitulah kita tahu kesalahan kita di mana aja. Kita lebih mengenal diri, setidaknya begitu. Salah, ya, tapi selagi masih hidup ke depannya dan masih bisa ngebenerin atau nambah gula di kepahitan kemarin, udah, nggak apa-apa. Kenapa takut gagal? Oke, tapi ya jangan gagal-gagalin juga. Tapi ya di sini aku intinya mau ngasih pesan kalau progres itu nggak harus sempurna dan emang nggak harus manis. Burn toast and coffee. Hasilnya kayak kopi, bisa manis, bisa pahit, tergantung kamu ngasih gula atau enggak, atau mau bikin racikan kayak gimana. Gitu dari aku. Terima kasih udah nonton video ini, dan dadah.